Banyuwangi itu punya pantai, Banyuwangi punya gunung, Oke. Banyuwangi punya hutan, Ya. Banyuwangi Saya terkenal juga juga tuh ya hutannya Banyuwangi. iya. Jadi banyak pilihan sebenarnya kalau mau Hmm. ke Banyuwangi. Kalau misalkan ke pantai, ada Pantai Pulau Merah, lalu juga ada Green Bay ya, Oke. Teluk Hijau, ada beberapa pantai lain. Kalau gunung kita ada Ijen yang melihat blue fire-nya. Ya. Lalu kita ada hutan, Taman Nasional, ada Alas Purwo dan Meru Betiri. Ibu aku penasaran banget. Benar nggak sih Bu Banyuwangi itu tempatnya KKN Desa Penari Bu? Kalau benar enggaknya sih mungkin tanya ke penulisnya ya gitu. Tapi bagi Banyuwangi sih ini seperti promosi gratis sih. Seperti promosi gratis dan kita jadikan ini sebagai peluang. Jadikan sebagai peluang untuk promosi, untuk ya meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan payung tadi, pariwisata menjadi payungnya, kami berharap masyarakat kami semakin sejahtera. Ya, dan disparitas antar wilayah ini juga bisa kita kurangi dengan berkembangnya semua daerah, semua kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Desa-desa yang di Banyuwangi juga bisa merasakan kue dari pariwisata tersebut agar mereka juga semakin sejahtera. Banyuwangi terletak di ujung Pulau Jawa dan masuk ke dalam Provinsi Jawa Timur. Meski berada di lokasi ujung Pulau Jawa, Banyuwangi juga memiliki potensi pariwisata yang dapat memanjakan mata para pelancong. Seperti Kawah Ijen dan Taman Nasional Baluran yang cukup populer. Selain keindahan alam, Banyuwangi juga berupaya untuk mengenalkan budaya lokal dengan menghadirkan berbagai festival budaya di bulan-bulan tertentu. Karena sering menjadi kota transit bagi pelancong, Banyuwangi terus memperbaiki infrastruktur di daerahnya agar menjadi lebih baik. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiastiandani, percaya dengan cara gotong royong kotanya bisa semakin maju dan sejahtera. Apa saja ya langkahnya? Hai Sobat Kompas.com, kali ini aku udah bersama Ibu Ipuk, Bupati dari Banyuwangi. Apa kabar Ibu? Baik, harus baik. Selamat datang di Nusaraya ya Ibu. Terima kasih udah diundang di Nusaraya. Gimana tadi Bu perjalanan dari Banyuwangi? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Kebetulan kan kalau ke Jakarta dari Banyuwangi ada direct flight, jadinya ya cukup cepat lah. 1 jam 30 menit dari Banyuwangi ke Jakarta. Kira-kira mau berapa hari nih Bu di Jakarta? Hanya 1 hari aja karena kebetulan ada kegiatan di Jakarta. Kita juga mau belajar, mau sekalian rapat koordinasi di sini sehingga kita mampirlah ke Kompas. Nah kalau ngomongin tadi ada bandara ya kan Ibu ya di Banyuwangi, direct ke Jakarta langsung. Iya. Nah katanya itu bandara yang ramah lingkungan, benar nggak? Iya betul, karena bandara ini dibangun dengan konsep Green Airport. Oke. Jadi menggunakan kayu-kayu ulin bekas, ya, dan konsepnya adalah konsep yang hemat energi. Jadi tidak menggunakan pendingin ruangan secara masif di semua gedung. Jadi hanya beberapa saja yang menggunakan pendingin ruangan. Lalu juga ada pencahayaan, ada sirkulasi udara yang lebih memaksimalkan udara luar untuk masuk gitu. Sehingga penggunaan listrik pun juga sangat efisien. Penggunaan pendingin ruangan pun juga sangat sedikit dan jadi bandara ini juga di sekeliling bandara memang kita proteksi ya untuk kita pertahankan konsep persawahan. Jadi kalau misalkan Mbak nanti landing ke Banyuwangi, dikelilingi oleh sawah. Kita tidak izinkan di sekitar bandara untuk dibangun gedung-gedung baru karena ini untuk mempertahankan ekosistem yang ada di bandara agar tetap menjadi bandara yang green, yang hijau, yang nyaman seperti itu. Berarti artinya memang sirkulasi udaranya sangat baik ya Bu ya? Iya, Sehingga AC aja nggak pakai. tidak perlu AC. Bahkan kita tambahkan kolam-kolam ikan untuk menambah suasana yang lebih adem seperti Lebih itu. asri ya Bu Iya, ya? lebih asri juga.
Oke. Nah, katanya nih Banyuwangi sempat mendapatkan penghargaan pariwisata dari Kemenko Marves ya, Bu ya? Iya, Itu beberapa waktu aspeknya lalu. apa aja sih Bu yang bisa akhirnya Banyuwangi mendapatkan penghargaan itu? Iya, jadi Kemenko Marves itu ada program Mhm. Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, jadi di Kemenko Marves juga memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang memang memiliki komitmen untuk meningkatkan pariwisatanya. Nah, Banyuwangi ini dianggap bahwa salah satu daerah yang konsisten terhadap pariwisata lokal, lalu juga mengembangkan pariwisatanya dengan konsep-konsep budaya lokal. Memang kita sudah 12 tahun ya. Kita adakan seperti Banyuwangi Festival gitu ya. Itu bagian dari ajang pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Begitu juga kita ada kebijakan-kebijakan yang mempertahankan budaya lokal tumbuh seperti itu. Lalu hotel-hotel kita bangun, tetapi juga memuat muatan lokal lah seperti itu. Seperti ada interior ya yang berbasis lokal, lalu juga kulinernya di hotel juga kuliner lokal kita kembangkan di situ. Nah, kemarin katanya itu Banyuwangi baru aja ulang tahun ke 252 ya, Bu ya? Iya, Nah, tanggal 18 18 Desember kemarin. Desember. Nah, kira-kira dari Pemkab tuh sendiri ada kado nggak sih tersendiri buat Banyuwangi? Katanya juga ada festival ya, Bu ya? Iya, jadi memang setiap hari jadi Banyuwangi kita bikin festival Tahunan berarti sifatnya. tahunan. Nah, kebetulan tahun ini kita bikin beach jazz, Oke. jadi jazz pantai gitu. Dan juga kita untuk mewujudkan rasa syukur kita bikin doa bersama juga sekalian sholawatan. Gitu. Nah, jadi dua kegiatan ini kemarin cukup meriah, anak-anak muda juga banyak hadir untuk ya sekalian merayakan, menikmati jazz sambil juga kita berdoa dan diisi oleh penceramah yang kita hadirkan pada waktu itu. Biasanya masyarakat tuh bisa ngapain aja sih Bu di festival itu? Kalau kita ini kemarin juga baru melaunching di tahun 2024 ada 79 event Banyuwangi Festival. Ya, jadi ya baik itu untuk yang nasional bahkan internasional sudah kita launching. Nah, jadi semua biasanya masyarakat Banyuwangi itu kalau ada Banyuwangi Festival tidak hanya sebagai penonton, tapi bahkan mereka terlibat. Contohnya kalau misalkan kayak festival budaya, itu biasanya masyarakat juga yang terlibat. Kita ada salah satu kegiatan contohnya ya seperti festival kebo-keboan. Nah, itu masyarakat yang terlibat di situ, panitianya dari masyarakat, pelakunya dari masyarakat seperti itu. Seperti apa tuh Bu? Festival kebo-keboan tadi. Menarik Jadi jadi festival kebo-keboan itu salah satu seperti kegiatan budaya yang diperuntukkan untuk para petani agar hasil pertaniannya bisa bagus, agar hasil pertaniannya juga bebas dari hama. Itu seperti ritual yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing di sana, di beberapa desa menyelenggarakan kegiatan kebo-keboan itu. Nah, kemarin yang waktu di Beach Jazz Festival, Ibu sempat nyanyi bareng nih sama Yovie Nuno ya. Iya. Apakah emang suka bernyanyi nih Ibu sebenarnya? Enggak sih, karena memang kan kebetulan memang saya bukan suka bernyanyi, saya suka musik. Suka musik. Saya suka musik, sehingga ketika ada yang menyanyi ya ikut menyanyi lah. Tapi suara saya bukan suara penyanyi. Jadi hanya untuk meramaikan aja. Terus kan pasti kan seorang musisi senang ya kalau penontonnya juga ikut menyanyi, tahu dengan lagunya seperti itu. Jadi ingin memberikan apresiasi aja kepada penyanyinya Yovie Nuno untuk ya agar merasa senang kalau ternyata penontonnya juga tahu ya lagu-lagunya gitu ya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang festival, biasanya UMKM tuh berjamur banget ya Bu ya. Oh iya. Nah, kalau di Banyuwangi sendiri UMKM yang paling unggulan tuh apa sih Bu? Ya, kalau bagi Banyuwangi semua UMKM kita dorong,
kita dukung gitu ya. Jadi semua baik itu dari craftnya, baik itu dari kulinernya, ya baik itu juga dari wastaranya, dari kain, dari batik kita dukung semuanya untuk bisa tumbuh. Karena apa? Karena Banyuwangi itu sekarang kan pariwisatanya lagi berkembang. Nah, maka UMKM pun kita dorong untuk bisa berkembang juga. Nah, karena kalau orang ke wisata ke Banyuwangi itu pasti cari oleh-oleh ya Mbak. Nah, Betul. mau nggak mau UMKM-nya juga harus kita dorong agar packagingnya lebih menarik, kualitas makanannya juga harus bagus, barangnya juga harus bagus, seperti itu. Bahkan beberapa event yang kita lakukan, seperti contohnya kemarin nih acara Beach Jazz kemarin tuh ya, itu masyarakat yang mau nonton jazz, mereka membeli tiketnya dalam bentuk kupon yang nanti mereka belanjakan ke UMKM. Ya, jadi baru ketika mereka menunjukkan kupon sudah belanja di UMKM, baru mereka boleh masuk. Ini upaya kita untuk mendorong UMKM Banyuwangi untuk tumbuh gitu. Di semua event kita dukung UMKM. Nah tadi pas ibu datang aku langsung tertarik sama sepatu ibu yang keren banget. Ya, Tadi ya. katanya dari lokal ya? Iya. Boleh diceritain Bu dari mana? Aduh, Dan kenapa kok bisa suka nih yang kayak gini boots ternyata? iya, ya memang saya ini kan aktivitas saya kan banyak di luar ruangan, jadi saya membutuhkan alas kaki yang nyaman lah untuk jalan, untuk jalan cepat, bergerak cepat seperti itu. Nah waktu itu saya lihat di salah satu showroom gitu ya. Produk lokal dan saya menemukan sepatu yang cocok buat aktivitas saya. Kebetulan dari Bapak Presiden juga ya mengharapkan semua untuk belanja produk dalam lokal. negeri. Biasanya kan mungkin harganya tidak terlalu mahal tapi kualitasnya Kualitas nomor satu. iya betul. Ini awet sekali padahal aktivitas saya kan ya sangat sangat aktif gitu. Jadi mau buat saya lari, buat saya jalan tetap nyaman. Oke. Ibu kalau misalnya kita ngomongin UMKM ada beberapa program Ibu nih. Salah satunya itu yang ke pasar itu loh Bu. Ya hari belanja. Nah hari belanja itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Iya hari belanja memang kita waktu itu bikin kegiatan hari belanja ini dalam rangka mendukung pedagang-pedagang di pasar karena waktu itu kan COVID jadi omset para pedagang pasar ini menurun. Maka kita bikinlah sebuah kegiatan hari belanja di pasar dan UMKM untuk mendukung pedagang pasar dan UMKM agar bisa terselamatkan ya di masa pandemi. Nah, berjalan sampai saat ini dan sekarang temanya macam-macam. Jadi kita jadikan hari belanja di pasar dan UMKM itu tidak hanya untuk mendukung pedagang pasar dan UMKM, tapi juga untuk program-program di Banyuwangi. Contohnya misalkan dalam kita mengatasi stunting, ya kita buat hari belanja di tanggal cantik itu untuk belanja bahan-bahan makanan yang nanti kita sumbangkan untuk anak-anak stunting. Gitu. Terus ada juga ketika kita ingin membantu atau menurunkan angka kemiskinan, kita beli bahan pokok. Ya bahan pokok dan nanti kita sumbangkan ke warga yang miskin. Jadi banyak hal yang kita lakukan dalam satu kegiatan, banyak yang bisa kita capai. Mendorong UMKM, pedagang pasar, tapi juga menurunkan angka stunting dan juga kemiskinan seperti itu. Wah, tapi dilaksanakannya emang di tanggal cantik atau? Betul, di tanggal cantik. Jadi kita ngikutin lah salah satu e-commerce marketplace aja ya seperti itu ya, e-commerce seperti itu. Kita ikut-ikutan untuk lebih meriah aja sih, lebih orang ingat ya, oh tanggal segini nih waktunya kita belanja gitu. Nah ada juga program warung naik kelas, itu apa tuh Bu? Boleh dijelasin ke sahabatkompas.com? Iya, jadi kita ini juga ingin mendorong mendorong UMKM juga tumbuh, maka kita bikin yang namanya WENA, warung naik kelas. Ini adalah program yang kita buat untuk mendukung warung-warung yang ada di desa-desa.
warung-warung kecil lah ya, yang mungkin modalnya nggak lebih dari 500.000. Seperti misalkan kalau di desa itu ada pedagang cilok, ada pedagang bakso yang kecil, atau mungkin pedagang gorengan gitu ya. Nah kita support dalam bentuk alat usaha, sehingga nanti dagangannya tuh bisa lebih higienis lagi, bisa lebih menarik lagi, dan bisa naik kelas gitu. Oke. Nah tadi Ibu juga ngomongin soal pariwisata. Aku cari-cari di Google, ternyata di Banyuwangi itu ada pantai yang namanya Pantai Merah. Ya, Benar, Pulau Bu? Merah. Pulau Merah. Itu beneran si pantainya itu pasir-pasirnya warna merah muda? Oh, bukan. Jadi Pantai Pulau Merah itu adalah pantai yang dimana di situ ada pulau. Pulaunya itu tanahnya warna merah. Nah, jadi kita bilang Pantai Pulau Merah. Nah, kalau pasirnya sih putih ya, pasir putih. Tapi ada pulaunya di situ, yaitu merah warna, tanahnya warna merah. Nah, kayak seperti itu. Itu salah satu destinasi unggulan di Banyuwangi. Ada apa lagi tuh Bu? Kira-kira mungkin tempat favoritnya Ibu Ipuk kalau misalkan pengen ke pantai? Kalau di Banyuwangi itu sebenarnya lengkap ya Mbak. Banyuwangi itu punya pantai, Banyuwangi punya gunung, Banyuwangi punya hutan, Banyuwangi Saya juga terkenal juga tuh ya hutannya Banyuwangi. Iya, jadi banyak pilihan sebenarnya kalau mau ke Banyuwangi. Kalau misalkan ke pantai, ada Pantai Pulau Merah, lalu juga ada Green Bay ya, Teluk Hijau, ada beberapa pantai lain. Kalau gunung kita ada Ijen yang melihat blue fire-nya, lalu kita ada hutan, Taman Nasional, ada Alas Purwo dan Meru Betiri. Jadi banyak pilihan sebenarnya di Banyuwangi kalau ingin berwisata. Tapi memang konsep di Banyuwangi wisatanya adalah wisata alam. Jadi kita ekoturism konsepnya. Kalau Ibu sendiri sukanya kemana nih Bu? Kalau weekend mungkin Saya jalan-jalan sama keluarga. saya suka pantai, saya suka gunung juga. Ya, yang penting di situ saya bisa jalan, di situ saya bisa lari. Nah, saya suka. Oke, Ibu katanya kan lahir di Magelang benar ya Bu ya? Iya. Kemudian pindah ke Jakarta. Berarti di sana waktu di Jakarta menempuh pendidikan sampai kapan tuh Bu? Ya, jadi sebenarnya saya itu di Magelang itu ya kalau bisa dikatakan numpang lahir ya. Karena ketika ibu saya mengandung saya, itu ibu saya sudah tinggal di Jakarta. Jadi Magelang hanya untuk melahirkan saya, lalu kembali lagi ke Jakarta. Jadi memang saya dari kecil hidup di Jakarta, sampai kuliah juga saya di Jakarta. Dan saya ke Banyuwangi itu ketika mengikuti suami menjadi kepala daerah di Banyuwangi. Jadi saya harus pindah KTP seperti itu menjadi warga Banyuwangi sampai sekarang. Nah, Ibu juga katanya pernah menjalani kursus pelayanan umum di Korea Selatan, Amerika Serikat, juga Eropa ya Bu. Iya. Itu ngapain aja sih Bu di sana? Ya, waktu itu kebetulan karena saya sebagai istri bupati ya, dan saya sebagai ketua PKK, jadi banyak sekali bersentuhan dengan masyarakat, terutama dan pelayanan kepada masyarakat. Maka saya waktu diberi kesempatan untuk belajar di Korea terkait dengan pelayanan publik di sana. Lalu juga di Amerika juga seperti itu. Bahkan saya juga pernah sempat ke Azerbaijan untuk pelayanan publiknya di sana, karena yang terbaik ya di sana. Nah, jadi saya belajar, dan ketika saya pulang saya membuat sebuah aplikasi untuk ibu-ibu PKK, terutama untuk kader-kader Dasawisma. Saya bilang aplikasi untuk kader Dasawisma karena di beberapa negara sekarang semua masalah bisa terselesaikan by data. Jadi saya membuat pendataan Dasawisma sehingga teman-teman atau kader-kader PKK ini bisa lebih tepat sasaran dalam menangani permasalahan yang ada di tingkat desa, terutama di tingkat Dasawisma. Nah, jadi itu yang saya buat ketika saya pulang dari beberapa kegiatan belajar saya terkait pelayanan publik di beberapa daerah. Sampai sekarang aplikasi masih berjalan kamu? Sampai sekarang masih, karena sekarang saya jadi bupati, maka saya juga kembangkan untuk pelayanan publik yang lebih luas lagi ya, yang lebih luas lagi kepada masyarakat Banyuwangi. Nah, aku jadi penasaran nih. Tadi Ibu sempat bilang kalau sebelumnya wali kota Bapak Anas ya? Iya.
pernah menjadi bupati, lalu sekarang ibu yang menjadi bupati. Kira-kira itu apakah menjadi pacuan atau inspirasi baru kepada ibu supaya aku kayaknya pengen juga deh jadi bupati? Enggak, Mbak. Saya itu tidak ada cita-cita dan bahkan bayangan untuk menjadi bupati. Ini hanya memang mungkin sudah garis tangannya dan berkat dorongan masyarakat. Ya. Jadi ketika suami ingin purna tugas, itu banyak yang menanyakan siapa yang akan melanjutkan. Nah, ya ini juga berkat ikhtiar yang panjang ya Mbak ya, karena bagi saya tidak mudah menjadi kepala daerah, tantangannya lebih besar. Lalu juga amanahnya besar, bahkan juga ya kita ini dipantau oleh masyarakat gitu, sehingga apa yang kita lakukan ini pastinya diharapkan berhasil oleh masyarakat. Nah maka dengan banyak pertimbangan akhirnya saya berikut kontestasi ya untuk menjadi bupati, dan alhamdulillah terpilih. Dan alhamdulillah juga saya bisa mempertahankan apa yang sudah diperoleh Banyuwangi sebelumnya, di periode sebelumnya, seperti itu. Berarti sebenarnya ada panggilan juga lah ya Bu ya, untuk menjadi seorang bupati. Ya, panggilan ya ketika saya melihat terjun kampanye gitu ya, saya juga merasakan bahwa ternyata apa yang sudah diraih Banyuwangi ini belum tuntas dan harus ada keberlanjutannya seperti itu. Nah kalau kita lihat Instagramnya Ibu Ipuk nih ternyata aktif juga di media sosial ya. Nah aku lihat di bionya Ibu itu ada nomor untuk kelayanan masyarakat. Nomor siapa sih Bu yang ditaruh di situ? Ya, itu sebenarnya nomor saya Wah. yang terkoneksi dengan call center 112. Oke. Jadi semua pengaduan kepada masyarakat itu saya tahu, dan langsung sudah di-deliver ke teman-teman yang ada di call center 112. Jadi semua, dan kami punya kebijakan semua pengaduan yang masuk 4 jam itu sudah harus ditangani gitu, harus ditangani oleh yang terkait gitu ya, oleh yang terkait, dan harus sudah dilaporkan kepada saya hasilnya seperti apa gitu, karena kami tidak mau berlama-lama ya masyarakat lapor lalu atau masyarakat mengeluh tapi Tapi tidak ternyata ditindaklanjuti prosesnya ya. lama ya seperti itu. Nah kira-kira layanan masyarakat tuh biasanya selalu mengeluhkan apa sih Bu? Ya, memang kalau masyarakat macam-macam, banyak yang mengeluhkan jalan rusak, Oke. ya. Ini karena memang yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Lalu juga masalah kesehatan. Jadi banyak masyarakat juga yang mengeluhkan sulitnya akses kesehatan. Nah, maka langsung kami bantu, terutama untuk masyarakat miskin untuk bisa dibantu, atau mungkin misalkan ada keluhan ya, misalkan nunggu dokternya lama gitu, atau misalkan ada yang tidak ramah gitu, langsung saya koreksi dan saya minta untuk diperbaiki seperti itu. Begitu juga dengan masalah pendidikan ya, mungkin ada yang minta bantuan apa beasiswa seperti itu, ya banyak masuk ke kontak center tersebut. Ibu nggak pusing tuh Bu kalau tiap hari ngeliatin, aduh komplainan terus nih. Itu bagian dari pekerjaan saya sih. Iya. Jadi malah kalau misalkan kalau saya sudah terbiasa, dan bagi saya itu anugerah bahwa ternyata masyarakat saya masih menganggap saya sebagai pimpinan dan mengharapkan saya juga bisa membantu mereka. Itu sebuah kebanggaan tersendiri buat saya juga sih. Kalau cara Ibu Ipuk untuk menanggapi kritik-kritik dari masyarakat gimana sih Bu? Ya kalau kritik, bagi saya kritik itu adalah hal yang wajar. Ya. Saya tidak anti kritik, bahkan saya juga tidak merasa dendam dengan orang yang mengkritik saya, sehingga bagi saya itu hal yang wajar karena saya menyadari kapasitas saya
Saya manusia biasa, pasti ada kekurangannya, dan kritik itulah yang membuat saya semakin kuat, semakin bekerja untuk lebih keras lagi, dan dari kritik itulah saya mengetahui bahwa oh saya kurangnya di sini gitu, seperti itu. Jadi saya tidak anti kritik dan saya malah berterima kasih dengan orang yang mengkritik saya. Nah kalau tadi aku sempat dengar dari Ibu kalau misalkan masyarakat ada juga yang mengeluhkan tentang infrastruktur jalanan yang rusak. Kira-kira memang di Banyuwangi itu seperti apa sih Bu kondisinya? Iya, Banyuwangi ini kabupaten yang cukup luas. Di Jawa Timur kabupaten terluas Banyuwangi, sehingga pastinya membutuhkan infrastruktur yang juga cukup besar. Ya, dan dari satu sisi juga kita menyadari bahwa anggaran kami ini terbatas. Sehingga kami harus bisa membagi sesuai dengan fokus yang kami buat gitu. Nah, jalan kami panjangnya cukup besar, cukup panjang, pantai kami juga cukup panjang, sehingga kami bagi. Setiap tahun tidak mungkin kami harus membangun semuanya dalam 1 tahun. Maka kami bagi mana yang menjadi prioritas. Di tahun pertama kami memang fokus ke jalan desa. Lalu di tahun kedua kami masuk ke jalan penghubung antar kecamatan dan desa. Poros-poros gitu. Dan sekarang kami fokus ke jalan-jalan kabupaten. Jadi alhamdulillah sudah bertambah jalan kami, tapi memang kami menyadari bahwa Banyuwangi itu luas, jadi masih memang ada jalan-jalan yang belum kami perbaiki. Insya Allah tahun 2024 insya Allah akan kita lanjutkan pembangunan jalannya. Ini masih dalam proses lah Ibu ya? Iya, berproses. Satu persatu. Iya betul. Tapi kami beri pemahaman kepada masyarakat, kami beri pemahaman kepada kepala desa gitu ya, dan masyarakat memahami itu. Nah untuk memajukan pariwisata nih Bu, salah satu hal yang terpenting itu memang infrastrukturnya ya Bu Iya ya? betul. Nah di Banyuwangi ini ada namanya kondisi jalan Pantura Surabaya Banyuwangi. Gimana nih Bu? Di sana pelabuhannya? Oh ini ya, transportasi ya. Kondisinya seperti apa sih sekarang? Ya, alhamdulillah Surabaya Banyuwangi ini sudah terhubung dengan tol ya. Tapi memang masih pada taraf Besuki. Ya, tahun 2024 ini sepertinya sampai ke Besuki. Jadi dari Besuki ke Banyuwangi ini memang masih belum nyambung. Ya mudah-mudahan kami berharap pemerintah pusat akan melanjutkan sampai ke Banyuwangi karena memang jalan tol ini sangat membantu. Karena kalau ke Banyuwangi itu bukan hanya sarana transportasi istilahnya ya. Masyarakat ya orang, tapi juga barang juga logistik karena dari Banyuwangi ini juga mengangkut logistik untuk dikirim ke Bali dan Nusa Tenggara. Jadi sangat bermanfaat sekali jika memang nanti ada tol yang bisa sambung ke Banyuwangi. Tapi kami juga bersyukur karena di Banyuwangi baik melalui jalan, kami juga ada kereta, kami juga ada pelabuhan, kami juga ada bandara. Jadi ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk ke Banyuwangi. Banyuwangi ini termasuk kota transit nggak sih Bu? Antara ke Bali dan juga salah satu wilayah yang luas juga di Jawa Timur ya? Iya. Jadi Banyuwangi salah satu daerah transit. Jadi orang kalau mau ke Bali ya pasti ke Banyuwangi dulu. Begitu juga nanti dari beberapa kabupaten tetangga kalau mau menggunakan pesawat juga pasti harus melalui Banyuwangi dulu seperti itu. Nah di Banyuwangi kuliner yang paling enak tuh apa sih Bu? Atau yang paling menandakan Banyuwangi khusus gitu Bu? Kalau bagi saya semua kuliner Banyuwangi enak ya. Banyuwangi banyak sekali Mbak kuliner lokalnya. Kita ada nasi tempong. Nasi tempong itu yang khas adalah sambelnya. Sambelnya tuh kalau kita makan sambel nasi tempong tuh seperti tempong. Tempong tuh seperti apa? Ditampar gitu. Saking pedesnya Mbak. Ya. Kita ada rujak soto. Jadi Banyuwangi itu salah satu ciri khasnya suka campur-campur makanan Mbak. Jadi rujak sayur ya Mbak ya. Rujak sayur, rujak Jawa Timuran gitu. Disiram dengan kuah soto. Namanya rujak soto. Lalu juga ada pecel rawon. Jadi nasi pecel disiram dengan itu juga kuah rawon. Pencampuran ya. Pencampuran. Lalu juga kami ada makanan khas juga namanya nasi cawu.
dan ada pecel piti, ada ayam kesrut, banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali makanan khas Banyuwangi. Maka dengan tumbuhnya pariwisata di Banyuwangi, kami tetap mempertahankan kuliner lokal ini untuk bisa berkembang, untuk bisa dipertahankan. Semua wisatawan harus mencoba kuliner lokal Banyuwangi. Nah, rekomendasinya apa nih dari Ibu Ipuk sendiri? Kan banyak banget tuh yang paling harus dicoba kalau ke Banyuwangi itu apa tuh, Bu? Ya minimal nyobain rujak soto. Rujak soto. Sama nasi tempong. Itu dua itu. Ya, yang tidak ada di mana-mana. Rujak soto tuh berarti rasanya asam atau pedas atau? Ayo ke Banyuwangi nyobain Betul rujak soto. juga ya. Aku penasaran deh. Rasanya tuh rujak dicampur soto seperti apa? Aneh ya. Kalau nggak perlu dibayangin, harus dicobain. Nah, masa jabatan Ibu Ipuk ini masih hingga 2024 ya, Bu ya. Ya. Apa sih yang masih ingin dikembangkan untuk kemajuan Banyuwangi, Bu? Ya, Banyuwangi itu punya potensi yang besar ya. Tadi saya sampaikan Banyuwangi ada laut, ada gunung, ada hutan, ada persawahan, kita juga ada perkebunan. Jadi potensinya tuh besar banget Banyuwangi. Nah, kita memang ingin semua potensi itu dikembangkan. Nah, tapi pastinya kita juga harus fokus ya. Kita harus fokus, tidak semua bisa kita sentuh gitu. Karena keterbatasan waktu saya menjabat dan juga kemampuan daerah. Maka kami membuat sebuah payung, kalau bilangnya payung yang bisa mewadahi semuanya, yaitu adalah pariwisata. Nah, maka kita ingin terus mengembangkan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Dengan pariwisata, laut kami juga bisa kita manfaatkan. Gunung juga bisa menjadi salah satu yang dieksplor, hutan juga seperti itu. Bahkan pertanian kami juga bisa dapat manfaatnya dengan pariwisata. Lalu juga hutan kami juga bisa dapat manfaatnya. Jadi maka kami buat payung yang mewadahi semua potensi di Banyuwangi dengan pariwisata. Ibu, aku penasaran banget. Benar nggak sih, Bu, Banyuwangi itu tempatnya KKN Desa Penari, Bu? Kalau benar enggaknya sih mungkin tanya ke penulisnya ya gitu. Tapi bagi Banyuwangi sih ini seperti promosi gratis sih. Seperti promosi gratis, dan kita jadikan ini sebagai peluang. Jadikan sebagai peluang untuk promosi, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Apalagi iya betul. Apalagi kan ketika dibikin filmnya dibikin filmnya KKN Desa Penari, wah orang langsung tanya-tanya, ini Banyuwangi bukan ya, Banyuwangi bukan. Nah, itu bagi kami hal yang positif dan sebagai bagian dari art promosi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Banyuwangi. Masalah benar tidaknya atau masalah orang persepsinya apakah Banyuwangi masih ada berbau mistisnya gitu ya. Ya memang kami menyadari bahwa sejarah Banyuwangi adalah penuh dengan kemistisan ya gitu. Tetapi itu kan bagian dari kekuatan lokalitas budaya yang ada di Banyuwangi. Artinya memang benar ada yang nanya ya, Bu ya, langsung. Iya, banyak yang nanya. Tapi saya sih ini bagian dari alat promosi kan. Betul. Ibu mungkin terakhir kali ya, Bu ya. Apa nih harapan besar Ibu untuk kemajuan Banyuwangi ke depannya, Ibu? Harapan saya ya, pasti setiap pemimpin punya harapan agar daerah yang dipimpinnya itu bisa menjadi daerah yang semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera. Jadi harapan saya ke depan dengan payung tadi, pariwisata menjadi payungnya, kami berharap masyarakat kami semakin sejahtera. Ya, dan disparitas antar wilayah ini juga bisa kita kurangi dengan berkembangnya semua daerah, semua kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Desa-desa yang di Banyuwangi juga bisa merasakan kue dari pariwisata tersebut agar mereka juga semakin sejahtera. Gitu sih. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat di Banyuwangi, Bu. Silakan. Ya untuk masyarakat Banyuwangi, mohon doa restunya, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah sebagai Bupati Banyuwangi dengan baik, sesuai dengan harapan masyarakat Banyuwangi. Mohon maaf jika memang saya masih banyak kekurangan, tetapi saya yakin
kalau kita bersama-sama, kalau kita terus melakukan kolaborasi, gotong royong, sinergi, insya Allah kita bersama-sama untuk menciptakan Banyuwangi yang semakin maju, semakin sejahtera dan penuh dengan keberkahan. Amin. Semoga kedepannya Banyuwangi tetap berkembang ya. Ya, amin. Ibu terima kasih banyak sudah ada di Nusaraya kali ini. Ya, sama-sama. Kalau gitu kita closing dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih sahabat Kompas.com sudah menyaksikan episode kali ini. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Dadah.